Tuhan, kita hari ini sudah masuk di pertengahan bulan 11 ya. Sebentar lagi kita sudah memasuki bulan 12, di mana di bulan 12 kita nanti akan memasuki masa-masa Natal ya. Dan terasa waktu sudah habis ya, sudah mau habis tahun ini ya. Terasa tahun ini waktunya sudah mau habis. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap beserta kita, menyertai kita sepanjang tahun ini. Dan Tuhan akan tetap menyertai kita juga di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan, ya kita kembali baca firman Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius, ya. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan dari Matius 21 ya, ayat 33-45, yaitu tentang kebun anggur, ya, pengusaha kebun anggur. Dan minggu ini kita akan belajar masih berkaitan juga tentang perumpamaan Tuhan Yesus ya. Minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang pengusaha kebun anggur ya. Haleluya. Minggu ini kita belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang ladang gandum. Wah, ini dia ya. Haleluya. Perumpamaan tentang gandum ya. Coba kita buka di Matius 13, perumpamaan Tuhan Yesus tentang Gandum dan lalang ya. Kita akan belajar di situ. Coba kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang gandum dan lalang ya. Saya baca aja, kita perhatikan semua. Ya, duduk yang bagus yuk. Duduk yang bagus. Ya, kita baca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 24 ya. Saya baca demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka ya. Katanya, jadi Yesus ini suka dia bercerita tentang perumpamaan ya. Tapi ada makna kerajaan surga di dalamnya. Ada makna kerajaan surga ya. Dikatakan di sini, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Ya. Berarti gandum dan lalang sama-sama tumbuh, ya, sama-sama tumbuh. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu ya kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Nah, ya, pembantu apa ini? Tuhan ini yang punya ladang itu bertanya, dari mana lalang itu? Ayat 28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Ya, berarti ada musuh. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan. Kata yang punya ladang tadi pada Tuhan itu, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Apa kata Tuhan yang punya ladang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai-penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam bungku, ya. Dari sini kita bisa lihat, ya, dari perumpamaan ini kita bisa lihat ada beberapa yang mengandung makna. Haleluya. Ya. Pertama, apa artinya gandum? Apa artinya lalang? Apa artinya Tuhan yang punya gandum? Apa artinya pelayan-pelayan?
Tuhan tadi yang mau mencabut itu. Ya. Apa artinya semua ini? Ini perumpamaan. Puji Tuhan. Murid-muridnya bertanya sama Tuhan, apa artinya? Rupanya artinya langsung dijawab Tuhan di ayat 36. Ini dia. Rupanya artinya langsung dijawab Tuhan di ayat 36. Ayo kita baca di ayat 36. Di sana Tuhan Yesus langsung menjelaskan rupanya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot. Di ayat 36 Tuhan Yesus berkata demikian. Yuk kita baca ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Nah, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya. Ini dia, puji Tuhan ya. Murid-muridnya minta penjelasan. Dikatakan murid-muridnya begini, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Maksudnya lalang yang ada bersama-sama di ladang gandum tadi. Di sini Tuhan Yesus langsung menjelaskan, ya, karena murid-muridnya bertanya ya. Begitulah kita sama Tuhan. Kalau kita murid Tuhan, kalau ada firman yang kurang kita mengerti, tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Nanti Tuhan jawab, ya. Sama seperti ayat ini, murid-muridnya juga langsung bertanya dan Tuhan langsung menjawab. Demikian kata Tuhan. Di ayat 37 dia berkata, Yesus menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Anak manusia itu Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia. Dunia ini ladang. Ya. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, yaitu si setan, si iblis. Jadi dari sini kita sudah tahu ya arti-artinya ya kan, siapa-siapa aja tadi yang dimaksud. Dan waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai ialah malaikat. Di sini kita sudah dapat arti-artinya semua. Ayat 40 Tuhan Yesus jelaskan lagi. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian jugalah pada akhir zaman. Anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus nanti akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Dikumpulkan malaikat-malaikat nanti, orang-orang jahat ya. Ayat 42 dikatakan apa? Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi. Ini mengeri. Semuanya akan dihukum, ya, dihukum Tuhan nanti di neraka ya. Cuma di sini dapur api dikatakan, tapi sebenarnya itu neraka ya. Ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Artinya kita terang bersinar ya dalam kerajaan Bapa mereka, maksudnya di surga. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Artinya perhatikanlah ya. Perhatikanlah. Itu maksudnya. Siapa bertelinga hendaklah mendengar, artinya perhatikanlah arti perumpamaan ini. Ingatlah. Itu maksudnya. Haleluya. Ingatlah, perhatikanlah ya. Oke? Sekarang coba kita perhatikan perumpamaan ini begini. Di dunia ini, tadi dikatakan dunia ini adalah ladang, ya kan? Ada gandum, ada lalang, ya kan? Gandum sama lalang sama-sama tumbuh. Demikian juga di dunia ini. Orang baik, orang-orang jahat sama-sama hidup. Sama-sama bekerja. Ya. Orang baik, anak-anak Tuhan, sama-sama bekerja, sama-sama capek. Bahkan sama-sama menderita. Iya, sama-sama. Jadi jangan bilang kalau anak Tuhan nanti hidupnya lebih enak, itu namanya penipuan. Enggak benar itu. Anak Tuhan sama anak dunia sama-sama capek, sama-sama bekerja. Pergi kerja pagi, sama-sama pulang juga malam kerja. Ya. Enggak berarti anak Tuhan langsung enak-enak hidupnya, enggak. Ya. Sama. Orang dunia bekerja, ya kita bekerja juga. Ya, sama-sama bekerja kita.
sama-sama capek, ya, sama-sama. Karena dikatakan tadi lalat dan gandum sama-sama tumbuh. Jadi apa yang dikerjakan orang dulu kita ikut juga mengerjakan. Mereka kena panas hujan, anak Tuhan juga kena panas hujan. Sama. Seperti dikatakan di Matius pasal 6 itu dikatakan. Hujan diturunkan Tuhan sama orang baik sama orang jahat sama. Ya. Tidak ada bedanya. Contohnya kalau anak Tuhan bannya kena paku, bocor juga kan? Bocor. Anak dunia pun gitu sama. Artinya kadang-kadang pun hal-hal nggak terduga bisa terjadi sama anak Tuhan. Bisa juga banyak bocor, bisa juga misalnya jatuh atau apa, bisa, itu hal-hal yang lumrah terjadi. Ya, hal-hal yang lumrah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, apa yang dialami anak Tuhan, dialami anak dunia juga. Apa yang dialami anak dunia, dialami anak Tuhan juga. Nah, sama-sama bekerja, sama-sama lelah, sama-sama capek, ya, sama-sama bertumbuh. Cuma di sini yang perlu kita perhatikan begini. Kalau lalang tumbuh dekat gandum, yang terganggu siapa? Yang terganggu kesehatannya siapa? Gandum. Jadi kalau anak Tuhan dengan anak dunia, yang terganggu Imannya. anak Tuhan. Iya. Kalau kita bertetangga dengan anak dunia, di situ ada anak Tuhan, sebelah lalang, sebelah gandum. Yang terganggu kan gandum, dibikin lalang tadi. Nah, itu masalahnya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, ya, harus mempelajari sekeliling kita. Apakah di sekeliling kita banyak lalat? Apakah di sekeliling kita banyak lalat? Jadi kalau di sekeliling kita ternyata lalang, kita harus lebih berhati-hati. Kenapa lebih berhati-hati? Karena pada prinsipnya lalang dan gandum, yang dirugikan gandum. Ya, yang dirugikan gandum, nggak lalang yang dirugikan, jangan salah. Yang menjadi permasalahan sekarang, mungkin kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, singkirkanlah lalang ini daripadaku, pindahkanlah ini menggangguku aja. Kita berdoa gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Biarkanlah mereka sama-sama tumbuh. Nah, ini saya jadi pertanyaan ini. Sudah tahu lalang mengganggu pertumbuhan gandum. Sudah tahu lalang nanti kalau gandumnya ini nanti jadi buah gandum ini nggak banyak bulir-bulirnya gara-gara lalang ini. Tapi kenapa Tuhan enggak berkata kepada malaikat? Sudah dibilang malaikat tadi, Tuhan, kami cabutlah lalang itu. Tapi Tuhan tak bilang, udah cabut, matikan semua. Tak bilang gitu Tuhan. Biarkanlah mereka sama-sama tumbuh. Biarkanlah anak Tuhan dan anak dunia sama-sama bertetangga, bersebelahan. Biarkan sama-sama bertetangga, bersebelahan. Tapi Tuhan, gandumnya nanti terganggu loh kesehatannya. Bagaimana Tuhan gandum ini? Biarkanlah nanti akhir zaman baru dicabut. Akhir zaman baru dicabut. Jadi kita serahkan sama Tuhan waktunya kapan. Ya, kita serahkan sama Tuhan. Ada waktunya nanti akhir zaman baru dicabut. Ya, perhatikan sekelilingmu. Sekelilingmu lalang apa gandum? Kalau sekelilingmu banyak gandum, kamu tinggal di antara anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, pasti imanmu sehat. Pasti imanmu sehat. Jadi kalau lingkunganmu banyak lalang, harus berjuang. Berjuang, hati-hati, jangan sampai kesehatanmu terganggu oleh lalang tadi. Ya, terganggu oleh lalang tadi. Makanya kalau anak Tuhan yang bijak, anak Tuhan yang pintar, dia tidak pergi ke lingkungan orang-orang jahat. Dia cari lingkungannya di mana lingkungan anak-anak Tuhan, di situ orang-orang baik. Ya, kalau dia datang ke lingkungan orang-orang jahat, ya sedikit banyak pasti nanti rusak imannya. Bahkan dia bisa nanti terganggu, bisa dia nanti ikut, ya, ikut sama orang-orang. Contoh begini, ada anak Tuhan, ya, pergi merantau. Di lingkungan tempat dia merantau itu semuanya orang penyembah berhala.
suka menyembah berhala. Dia sendiri di situ tinggal. Tentu tetangga-tetangganya akan mengajak, ayolah kita ke pesta menyembah berhala di sana. Ya, dia akan semakin terkucil. Bagaimana aku ini? Aku sendiri di kampung ini, semua orang ini menyembah berhala. Bagaimana? Memang semuanya lalang. Mau nggak mau nanti sedikit banyak pasti terikut. Rusak imannya. Saya ada kenal beberapa anak Tuhan. Gara-gara sekelilingnya penyembah berhala, dia jadi ikut menyembah berhala. Jadi ikut. Karena memang lalang tadi sifatnya memang merusak. Lalang tadi sifatnya merusak gandum. Ya, merusak gandum lalang itu. Tapi Tuhan tidak mau mencabut lalang itu, enggak. Ada waktunya nanti di akhir zaman. Jadi Tuhan biarkan sama-sama tumbuh, sama-sama bekerja, sama-sama hidup. Ya. Anak Tuhan yang harus berhikmat, berpikir, kalau di sekelilingku lalang, aku nggak tahan aku di sekelilingku ini. Carilah tempat yang baik di mana orang-orang tidak ikut berhala. Kalau di sekeliling kita contohnya orang-orang yang merokok, ya. Saya pernah dulu waktu kuliah di kampus, semua teman-teman merokok, kita terkucil. Kalau nggak mau kita akan ikut mereka. Jadi cara terbaik bagaimana? Kita pindah dari sana. Jangan ikut dekat-dekat lingkungan orang-orang yang demikian. Kenapa? Karena lalang tadi pasti merusak gandum. Tidak mungkin lalang nggak merusak gandum. Perhatikan ya, siapa yang di sini yang petani atau coba ditanya. Kalau ada ladang padinya, ada di situ lalangnya, berkurang nggak banyak buah padinya? Berkurang. Kalau dibersihkan lalangnya, pasti padinya sehat. Demikian juga gandum. Ya, kita perhatikan. Karena Tuhan, ya, menurut ayat ini jelas Tuhan tidak akan menyingkirkan lalang-lalang. Ya. Jadi jangan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan singkirkan lalang ini. Tuhan singkirkanlah orang-orang jahat, tetangga-tetangga. Enggak. Tuhan berfirman melalui ayat ini, mereka akan tumbuh bersama-sama. Ya. Dikatakan di ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Ya. Matius 13 ayat 26. Ketika gandum itu mulai tumbuh berbulir, lalang itu pun nampak. Karena sama-sama tumbuh. Ya. Tetapi ketika dilihat Tuhan, apa? Dilihat sama pelayan-pelayan yang punya ladang tadi, dikatakan, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan? Dari mana? Di ladang Tuhan, dari manakah lalang tadi? Iblis yang melakukannya, musuh yang melakukannya. Artinya apa? Iblis akan menempatkan orang-orang yang akan merusak iman kita di sekitar kita. Perhatikan baik. Kalau imanmu tergoncang, terganggu, itu sebenarnya iblis yang menanamkan benih kepada orang-orang di sekitarmu. Bisa juga itu orang terdekat kita, bisa juga suami, bisa juga istri, bisa anak-anak, bisa tetangga. Iblis akan menaburkan benih lalang. Ya. Jadi harus hati-hati. Itu bukan dia, tapi ada iblis yang menabur benih. Ya, kita harus hati-hati. Kita harus tahu sebenarnya itu bukan perbuatan dia, tapi perbuatan si jahat, perbuatan si musuh. Memakai dia. Ada musuh yang menabur. Kan ditanya begini, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan? Dari mana lalang itu? Ya, ayat 28 jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Ada musuh. Musuh dari yang punya gandum tadi. Tuhan Yesus punya ladang gandum. Dia punya musuh. Namanya iblis dan setan. Taburkannya kepada orang-orang dekat supaya merusak iman kita. Ditaburkannya. Makanya hati-hati, jaga imanmu. Jangan sampai orang-orang terdekat merusak imanmu. Jangan sampai orang-orang terdekat merusak iman kita. Kita harus jaga. Walaupun
Malaikat-malaikat Tuhan berkata, Tuhan, cabutlah lalang itu. Jangan, kata Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan sayang sama gandum-gandum, sama anak-anak Tuhan sayang. Kenapa? Karena nanti kalau dibiarkan lalang ini membahayakan gandum. Tapi Tuhan bilang jangan. Kalau dicabut nanti berbahaya, bisa terikut. Artinya ada dampaknya. Dikatakan Tuhan, dikatakan gini, ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Artinya kalau orang-orang jahat dicabuti semua dari dunia ini, ya anak Tuhan pasti terimbas. Ya, kalau dicabuti semua orang jahat dari dunia ini, jangan ya, jangan berharap orang jahat pada dimatikan Tuhan semua, jangan. Ada dampaknya nanti, rusak nanti. Lama-lama pun ikut rusak, jangan. Tuhan gak berencana membunuh orang-orang jahat, enggak. Dibiarkan sama-sama tumbuh, ada waktunya dia tercapai. Yang penting gandum-gandum jaga iman, ya, jaga iman. Jangan sampai dirusak lalang itu. Jaga iman. Ya, dikatakan demikian. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama, ayat 30. Ya kan, bayangkan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Apa artinya? Firman Tuhan katakan di Wahyu pasal 21 atau 22 dikatakan, biarlah yang jahat tambah jahat. Biarlah yang kudus tambah kudus. Artinya apa? Tumbuh sama. Bertumbuh sama. Yang jahat bertumbuh sama kejahatan, yang kudus bertumbuh semakin kudus. Haleluya. Jadi sama-sama tumbuh. Itu maksudnya. Sama-sama tumbuh. Ya. Yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Jadi lalang, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama. Ya. Lalang bertumbuh, gandum bertumbuh, berarti yang kudus bertumbuh semakin kudus. Lalang bertumbuh, dia jahat bertambah jahat. Artinya apa? Artinya semakin akhir zaman semakin jahat orang. Itu maksudnya. Kalau kita bandingkan kejahatan manusia dari tahun 70 ya ke tahun 80, ke tahun 90, ke tahun 2000, ya. Orang yang kelahiran tahun 80 70 bisa mengerti. Tapi yang kelahiran tahun 2000 nggak mengerti, ya. Anak-anak tahun kelahiran 2000 nggak mengerti. Tapi orang-orang yang kelahiran tahun 70 atau tahun 60 yang sekarang masih hidup, ya, orang-orang kelahiran tahun 70 sekarang saya rasa masih banyak yang hidup, ya. Ya sekarang berkisar umur 50-an, yang kalau dia lahir tahun 70-an, dia pasti bisa melihat manusia tambah jahat. Pasti bisa melihat manusia tambah jahat. Kenapa? Karena lalang bertumbuh, gandum pun bertumbuh. Dikatakan Tuhan, biarlah keduanya tumbuh bersama. Jadi lalang bertumbuh, anak-anak yang jahat tadi, anak-anak dunia tadi bertambah kejahatannya, tambah jahat. Anak-anak Tuhan pun yang semakin cinta Tuhan, kalau dia misalnya kenal Tuhan 30 tahun yang lalu, dia bertumbuh kerohaniannya, tambah naik kerohaniannya, tambah naik. Ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan sudah bertobat 30 tahun nggak bertumbuh kerohaniannya, itu pertanyaan juga. Kalau nggak bertumbuh kerohaniannya, berarti itu dirusak lalang dia, ya, terpengaruh sama lalang. Tapi kalau dia gandum yang baik, dia sama-sama bertumbuh. Gandum bertumbuh, lalang bertumbuh. Gandumnya bertumbuh semakin kudus, lalangnya bertumbuh semakin jahat. Ya, jadi anak Tuhan pun perhatikan pertumbuhan imanmu, perhatikan pertumbuhan kerohanianmu. Kalau anak Tuhan sudah bertobat 30 tahun, 20 tahun, tapi suka menggosip, ya, suka menyakiti orang, menghina, memfitnah, itu gak bertumbuh. Sudah berapa tahun dia bertobat, ya, sudah berapa tahun kenal Tuhan, gak bertumbuh. Tapi kalau kejahatan nggak diajari pun bertumbuh.
Karena itu kan sifat kejahatan. Kejahatan nggak diajari pun bertumbuh. Tapi kalau gandum, bagaimana gandum bertumbuh? Harus ada pupuknya. Harus dipupuk. Yang punya ladang tahu itu. Kalau ladangnya nggak dipupuk, sama nggak pertumbuhannya dengan nggak dipupuk? Tidak sama. Tidak sama. Ya, lalang gak usah dipupuk pun tumbuh. Ya, kalau lalang itu gak usah dipupuk pun tumbuh. Artinya apa? Lalang itu tetap bertambah jahat. Bertambah jahatnya kalau lalang. Kalau anak-anak dunia ini bertambah jahat. Tapi kalau anak Tuhan namanya gandum, kita perlu dipupuk biar bertumbuh. Pupuk dengan beribadah, dengan jam doa kita, ibadah kita, dan pembacaan firman, perenungan firman. Itu baru bertumbuh kan gandum. Kalau nggak gitu nggak bertumbuh gandum. Ya, lalang aja bertumbuh. Orang firman Tuhan katakan harus tumbuh bersama-sama. Supaya apa? Supaya gandum tadi siap dituai dan dibawa masuk lumbung. Iya, siap dituai dan bisa masuk lumbung. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah bekas-bekasnya untuk dibakar. Ya. Lalang pasti akhirnya pasti dibakar. Ya, pasti akhirnya jelas. Demikian juga gandum. Kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi lalang dan gandum ini punya akhir yang pasti. Akhirnya pasti, tidak ragu-ragu. Cuma dua akhirnya, dibakar dan dilumbung. Tidak ada akhirnya namanya api penyucian, nggak ada itu. Siap dibakar, dimasukkan ke lumbung, itu mana ada kayak gitu. Ada saya dengar ajaran kayak gitu. Dibakar itu katanya sebentar. Berapa tahun dibakar di neraka siap itu, dipindahkan lagi ke surga. Nggak ada itu ajaran dari mana itu? Pernah dengar ajaran itu? Pernah. Pernah lah. Api penyucian. Iya, ada itu ajaran itu ajaran setan-setan. Nggak benar itu, ajaran penipuan. Ajaran yang benar, lalang dibakar, gandum ke lumbung, hanya itunya. Nggak ada antara dua. Nggak ada dibakar dulu sebentar, baru dipindahkan lagi ke lumbung. Mana ada itu? Orang cuma ada dua pilihan, ada lalang dan ada gandum. Nggak ada setengah lalang setengah gandum, nggak ada. Jadi hanya dua pilihan, ya, hanya dua pilihan. Jadi lalang atau jadi gandum. Ya, kalau kita sudah menerima benih dari anak manusia, ya, apa tadi benih dari anak manusia itu Roh Kudus. Kalau sudah kita terima Roh Kudus, kita sudah diselamatkan, kita menjadi gandum. Jagalah imanmu. Ya, jaga imanmu, karena kita dikelilingi oleh lalang-lalang. Ya, kita dikelilingi oleh lalang-lalang. Kalau lalang, anak dunia, ya pasti dibakar nanti. Pasti dibakar. Gak ada tempat lain, hanya dua tempat. Dibakar dan ke dalam lumbung. Ya, gak ada tempat lain. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan apa? Bahwa anak Tuhan selama hidup di dunia ini tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang. Kenapa? Karena akan tetap dikelilingi oleh lalang. Lalang ini akan selalu mengganggu. Ya. Jadi kita harus jaga diri kita, jangan sampai kita dilemahkan. Ya. Lalang-lalang, bagaimana cara lalang ini mengganggu kita? Pertama dengan cara merusak damai sejahtera. Itu yang paling umum. Yang paling umum itu merusak damai sejahtera kita. Lalang akan merusak damai sejahtera kita. Dia akan membuat kita apa? Membuat kita sakit hati. Itu pertama. Membuat sakit hati, membuat dendam. Kita jangan mau. Ya. Banyak berantem. Iya, membuat berkelahi. Ya. Jangan mau. Jadi apa? Sebagai anak Tuhan, kita harus mengampuni. Ya. Sebagai anak Tuhan kita harus mengampuni. Ya. Sebagai anak Tuhan kita harus mengampuni. Kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, kita harus mengampuni. Ya.
Kenapa? Karena kita tahu itu adalah lalang, benih-benih yang ditabur oleh si iblis. Jangan mau. Kalau kita nggak mengampuni, ya sama dengan lalang kita. Ya, kita bukan lagi gandum, kita jadi lalang. Ya. Jadi sadari dulu diri kita, sadari diri kita. Predikat. Iya, sadari predikat kita. Ya, kita bukan lalang, kita gandum. Gandum, sadari juga bahwa gandum akan gelumbung. Ya, tujuan kita gelumbung. Haleluya. Ya, lalang tujuannya dibakar. Ya. Jadi kalau nggak orang menyadari ini, dia akan bersifat seperti lalang. Tapi kalau dia gandum yang menyadari tujuannya gelumbung, dia akan bersifat sebagai anak Tuhan, sebagai gandum yang mau gelumbung. Yaitu bagaimana? Mengampuni. Ya, mengampuni, hidup benar, hidup kudus. Ya. Jangan mau dirusak sama lalang-lalang itu. Ya, jangan mau rusak sama lalang-lalang itu. Tetapi ada rahasia yang besar di sini. Perhatikan baik, coba kita perhatikan baik. Ada rahasia yang besar. Dikatakan di ayat 41. Perhatikan baik, baca ayat 41. Coba Jessica baca ayat 41. Anak-anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, ya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Iya, dari dalam kerajaannya, bukan dari dunia. Berarti dari dalam gereja, dari dalam tempat ibadah, dari dalam yang namanya sama-sama anak Tuhan. Yang katanya sama-sama anak Tuhan, ternyata di dalamnya lalang. Ini hal yang mengerikan. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama dalam kerajaannya, tetapi ada lalang di dalam. Karena dikatakan di sini apa? Sesuatu yang menyesatkan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Dan dalam kerajaannya ternyata yang mau dibersihkan. Ya kan? Dari dalam kerajaannya. Dari dalam kerajaannya. Berarti jangan kita salah paham. Anak-anak Tuhan sendiri pun mau menyakiti sesama anak Tuhan. Ya. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama beribadah, sama-sama bahkan satu tempat ibadah, sama-sama menyembah Tuhan Yesus, bisa juga saling menyakiti. Ya, bisa saling menyakiti. Makanya kita harus hati-hati. Ternyata dari dalam kerajaannya juga ada lalang. Ya, bukan hanya dari dunia, dan dalam kerajaannya. Karena dikatakan di sini, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, bukan dari dunia. Jadi dari dalam kerajaannya pun ada lalang yang mau dibakar. Jangan bilang kalau sudah selamat tetap selamat, kalau sudah selamat ke surga. Hah? Itu ajaran siapa itu? Itu ajaran setan-setan. Firman Tuhan gak ada mengajarkan kalau sudah selamat tetap selamat. Dari dalam kerajaannya ini akan dibersihkan penyesat-penyesat dan orang melakukan kejahatan, akan dibersihkan, akan dibuang. Ya, ayat 42 dikatakan apa? Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur. Baca dulu sekali ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertas gigi. Saya tanya dulu. Di sini dikatakan akan diantarkan atau akan dicampakkan? Campakkan. Bukan diantarkan kan? Campakkan. Campakkan. Tahu apa yang dicampakkan? Yang dicampakkan itu sampah. Sampah yang dicampakkan. Ya, sampah. Bagaimana kita membuang sampah? Kan dicampakkan aja gitu. Ya. Sampah dicampakkan. Jadi orang-orang yang lalang ini di hadapan Tuhan tidak lebih daripada sampah.
Tidak lebih daripada sampah. Makanya ada istilah sampah masyarakat. Ternyata di dalam kerajaannya juga ada sampah, sampah kerajaan namanya. Ya, jangan mau jadi sampah. Karena yang dicampakkan itu sampah, gak ada perlakuan baik sama sampah, dicampakkan aja, dilemparkan gitu. Di ayat lain dikatakan mereka akan dilemparkan ke gelapan, katanya, yang paling bilang, dilemparkan. Gak ada diantarkan baik-baik, gak ada. Ini dicampakkan. Seperti apa? Seperti barang tidak berguna, sampah yang tidak berguna. Ya. Jadi jangan mau jadi sampah dalam kerajaan Tuhan. Jadi sampah nanti dibuang, dikumpulkan, dibuang seperti lalang. Sampah, lalang itu sampah. Dan dalam kerajaannya, jadi jangan bilang sekali selamat tetap selamat. Nah, itu ajaran setan-setan itu. Kalau di gereja lain itu diterima, silakan. Tapi di sini tidak ada itu. Ya, di sini kita harus menjaga keselamatan kita, jangan sampai kita menjadi lalang. Karena dikatakan di sini, mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, bukan dari dunia, dari dalam kerajaannya, dari orang-orang yang sudah percaya, anak-anak kerajaan ini maksudnya. Ada sampah-sampah di dalam kerajaan itu akan dibersihkan nanti. Ya, nggak bisa. Ya, dicampakkan, enggak diantarkan baik-baik, enggak. Diperlakukan seperti sampah. Tidak berguna sama Tuhan itu, tidak berguna. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Akan dicampakkan. Bagaimana kau mencampakkan sampah? Begitu dicampakkan nanti mereka. Enggak ada dibilang diantar baik-baik. Enggak ada. Dilemparkan ke dalam kegelapan katanya. Ya. Dan dalam kerajaannya. Coba kita buka Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Sekarang banyak gereja, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, ya, yang sebentar terkenal dari TikTok, ya, nggak tahu hamba Tuhan dari mana, tiba-tiba terkenal di TikTok, mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Ya. Hati-hati, banyak pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu banyak sekarang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Ya. Apa yang dikatakan ayat 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi nama-Mu? Orang yang bernubuat itu pasti orang yang selamat. Bukan kami mengusir setan demi nama-Mu. Ini orang yang sudah selamat dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Ini juga orang yang sudah selamat. Ini anak Tuhan yang mengerjakan ini nggak orang dunia yang mengerjakan. Tapi dikatakan apa di ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menjauhlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah lalang-lalang tadi, ya, yang akan dibersihkan dari dalam kerajaannya, akan dicampakkan. Ini dia. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang dimaksud? Baca di ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, akan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya kamu kenal. Kalau dari buahnya pun nggak kenal, sudah apa? Sudah bisa kita lihat buahnya. Dicampakkan. Kita belajar minggu lalu apa? Buahnya apa itu buahnya? Buah pertobatan, buah kasih. Apa itu kasih? Hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Lakukanlah kepada orang lain apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Itu buahnya. Jadi kalau anak Tuhan tidak berbuah melakukan seperti yang tadi itu, lakukanlah kepada orang lain apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Mbak, kita lakukan buah itu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya.
kita harus perhatikan buah. Perhatikan buah. Perhatikan buah. Apakah kita sudah melakukan apa yang orang lain ingin lakukan kepada kita? Kalau sudah kita lakukan, kita sudah berbuah. Tapi kalau belum, perhatikan setiap hari. Apakah sudah bisa melakukan ini? Sudah berbuah belum? Kalau sudah berbuah, baru kita bisa dikatakan gandum. Pertanyaannya begini, bisa nggak kita bedakan gandum dan lalang kalau gandumnya belum berbuah? Tidak Karena saya bisa. lihat sama daunnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi yang membedakan apa? Buah. Buah. Buah yang membedakan. Ya, gandum dan lalang kalau sama-sama tumbuh, kalau belum berbuah gandumnya sama daunnya. Ya, sama daunnya. Ya. Jadi perhatikan baik. Yang membedakan kita sama anak dunia, kita ada buahnya. Ya, kalau kita nggak ada buah, sama kita ada dunia. Nggak ada. Makanya dikatakan di ayat ini, di ayat 16. Matius pasal 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau gandum berbuah gandum, lalang nggak berbuah. Apa buahnya itu kita pelajari semalam? Lakukanlah apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Lakukanlah. Kalau kita tidak suka disakiti, jangan sakiti orang lain. Jangan sakiti orang lain. Ya. Jangan. Bahkan hal paling kecil, contohnya begini. Melanggar lampu lalu lintas. Ada lampu merah. Ya. Kalau di Kota Medan biasa itu melanggar lampu lalu lintas, itu hal yang biasa. Itu nggak masalah itu. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, lakukanlah apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Kita melanggar lampu lalu lintas itu nggak mau. Kenapa? Kalau kita lampu hijau, ada orang di sana berjalan, kita kan nggak senang. Tapi kalau semua orang berpendapat, oh kalau aku berjalan di lampu merah, ada di sana lampu hijau, kan aku sudah mengganggu orang yang lampu hijau. Kalau saya tetap melintas, ya, itu maksudnya. Artinya peraturan pemerintah pun kita akan kerjakan semuanya. Kalau bisa kita resapi firman Tuhan ini, lakukanlah apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Ya, melanggar lampu lalu lintas pun kita nggak mau. Kenapa? Kita akan berpikir, kalau aku langgar lampu lalu lintas, pasti aku akan merugikan orang lain. Karena orang lain lampunya hijau, tapi saya lawan arusnya. Semua hal-hal kecil, masalah membuang sampah, semua hal-hal kecil. Masalah kita memasang musik di rumah pun, suaranya jangan besar-besar, jangan kencang-kencang suaranya, semua. Apa yang orang lain ingin lakukan, lakukanlah itu. Artinya kita akan berpikir, kalau aku kerjakan ini, ada nggak orang dirugikan? Kalau aku kerjakan ini, ada nggak orang disakiti? Kenapa? Karena aku akan berpikir bagaimana orang lain melakukan kepada aku. Aku lakukanlah itu. Jadi yang baik-baik yang kita kerjakan. Ya. Kalau kita contohnya dalam hal kecil, contohnya begini, ada seorang anak, ada orang tua duduk di situ. Kalau anak ini nggak diajar sopan santun, dia asal lewat aja, kan nggak sopan. Tapi coba anak ini diajar sopan santun, dia jalan menunduk jalan, ada orang tua di depannya, sopan santun. Ya, kita akan ajari anak kita untuk berbuat baik juga, berbuat yang sopan, tata kerama. Diajari, kenapa? Karena mereka akan mengerti kalau dengan cara begini orang tua pun senang. Ya, semua hal nanti kita akan sopan, kita akan mengerti tata kerama, semua yang baik kita akan kerjakan. Ya, kalau kita renung-renungkan ayat ini, semua yang baik kita kerjakan. Ya, kita akan berpikir kalau ku kerjakan ini, orang bakal senang enggak? Kan gitu. Kalau ku kerjakan ini, orang bakal marah enggak? Kan gitu. Kita akan itulah maksudnya buah. Buah itu maksudnya buah tadi. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Ya. Jadi
gandum dan lalang, perhatikan baik, sama dilihat ketika belum berbuah. Sama. Ya, bahkan sama-sama menderita di dunia ini. Tapi ada yang membedakan ketika berbuah. Ya, berbuah. Karena ketika gandum tidak berbuah, ya, akan dibersihkan, akan dikira lalang. Ya, ketika gandum tidak berbuah, yang punya ladang akan mengira dia lalang. Ah, ini lalangnya nih. Kita bakar aja sama-sama dengan lalang. Padahal dia gandum tapi kadang ada buahnya. Ya. Jadi perhatikan baik. Jadilah gandum supaya bisa masuk belum. Bikin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi gandum Bapak. Dan kami tahu Tuhan, di sekeliling kami banyak lalang Bapak. Kami butuh pertolongan Roh Kudus. Lindungi kami senantiasa Tuhan. Biarlah Bapak kami boleh bertumbuh Tuhan, bertumbuh untuk berbuah, sehingga pada akhirnya kami boleh masuk ke dalam dunia. Terima kasih buat firman-Mu, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman, kita tutup live kita ya.